Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, ada Prisa Samodatu dan juga rekan saya. Betul, Wiki Adrian dan beberapa waktu yang lalu sedang musim pelaporan untuk SPT begitu ya, untuk pelaporan pajak ada cara yang lebih praktis sebetulnya dengan menggunakan aplikasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bayar pajak dengan praktis lewat startup sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Raihan Gautama, beliau adalah co-founder dan juga CEO dari pajak.io. Selamat pagi Mas Raihan. Halo Mas Mbak Prisa. Raihan. Oke, selamat pagi Mas Raihan. Ini kan sebuah platform untuk melakukan pembayaran pajak dengan praktis begitu ya. Dengan noise-noise yang terjadi belakangan ini dari Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan begitu, ada ngaruhnya nggak sih? Ngaruh di pajak.io ya mungkin maksudnya. Enggak ya Mbak ya, mungkin nggak terlalu ngaruh gitu karena emang eh, kita ini emang fokusnya mainnya di enterprise, maksudnya kayak pajak untuk enterprise ya, karena emang masing-masing segmen kan punya problem masing-masing. Kayak orang pribadi itu problemnya mungkin tentu beda sama enterprise. Dan kita di sini emang fokus ke enterprise dan emang untuk di segmen tersebut dengan ada noise yang terjadi belakangan ini ya gitu tidak terlalu berpengaruh sih harusnya. Oke. Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala saat enterprise ataupun mungkin masyarakat lah ya dalam membuat laporan pajak, Mas Raihan? Oke, Mas, saya izin coba jelasin satu-satu mungkin ya. Ya. Jadi kalau misalnya di orang pribadi, mungkin itu kan pajaknya cuma 1 tahun sekali ya. Jadi kalau 1 tahun sekali itu dia problemnya mungkin adalah ketika mereka harus list aset dan juga liabilities-nya. Mungkin ada yang lupa gitu kan. Sedangkan UMKM itu ya itu paling susah lah untuk dipajaki karena emang masuknya di sektor yang bisa kita bilang underground. Dan juga di satu sisi lain untuk mereka pembayaran pajaknya juga dirasa masih sulit gitu untuk teknisnya. Dan untuk segmen enterprise ini mereka udah mature kan ya perusahaannya. Jadi kalau yang jadi kendala dalam permasalahan pajaknya adalah eh, apa hal yang mereka lakukan itu bersifat repetitif. Jadi emang mereka butuh otomatisasi gitu sebenarnya. Nah, sedangkan di pajak.io ini fokusnya ini di enterprise ini emang. Karena saya mungkin bisa spesifik ngomongin masalah faktur pajak ya. Jadi kalau misalnya faktur pajak itu adalah kewajiban perusahaan yang emang punya omset di atas 4,8 miliar dan emang biasanya bergerak di bidang B2B ya. Itu setiap mereka mengeluarkan commercial invoice, itu mereka harus mengeluarkan faktur pajak. Jadi bayangkan apabila ini perusahaan yang memiliki volume transaksi yang besar, mungkin bisa ribuan commercial invoice per bulan. Maka mereka juga harus membuat ribuan faktur pajak juga dalam 1 bulannya. Nah, proses-proses itu yang pajak.io coba bantu untuk otomatisasi. Jadi emang fokus kami ada di situ, Mas. Oke, artinya ada solusi yang Anda tawarkan adalah mengenai otomatisasi dari pelaporan pajak enterprise gitu ya? Ya, Oke, cara kerjanya seperti apa sih, Mas, sehingga kemudian solusi yang ditawarkan adalah otomatisasi dalam bentuk pelaporan pajak dan nantinya setelah kemudian diformulasikan lah ya data-data mengenai semacam pelaporan yang harus dilaporkan nanti ke Ditjen Pajaknya seperti apa? oh iya Ditjen Mas. Pajaknya. Oke, jadi untuk pajak.io sendiri, kami ini adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi sebagai mitra resmi dari Ditjen Pajak gitu. Jadi emang software pajak.io itu terintegrasi langsung dengan sistemnya Ditjen Pajak dan kami emang memiliki direct connection ya, private list line gitu dengan Ditjen Pajak gitu. Jadi cara kerjanya bagaimana kami bisa melakukan otomatisasi. Software pajak.io ini juga bisa diintegrasikan dengan ERP yang dimiliki oleh perusahaan. Ya contohnya seperti Run System atau SAP dan lain-lain. Dan juga bisa dengan berbagai macam software akuntansi seperti Accurate dan juga aplikasi-aplikasi invoicing. Jadi setelah aplikasi-aplikasi tersebut terintegrasi dengan software pajak.io, bisa kita bayangkan setiap perusahaan tersebut mencatat sebuah transaksi penjualan atau mencatat atau membuat sebuah commercial invoice, itu VAT invoice atau faktur pajak bisa secara otomatis
muncul gitu atau automatically pop up gitu di software pajak.io yang emang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh DJP gitu. Sehingga di situ adalah bagaimana cara kita untuk mengotomatisasi pembuatan faktur pajaknya. Seberapa banyak saat ini klien enterprise yang dilayani oleh pajak.io? Nanti akan kita bahas lebih jauh usai jeda pariwara berikut. Kami segera kembali sesaat lagi. Masih berbincang pemirsa di segmen Create Up ini dengan Mas Raihan Gautama, co-founder dan juga CEO dari pajak.io, sebuah startup yang memudahkan sebuah enterprise untuk melakukan ataupun pembayaran pajak begitu ya. Oke, enterprise seperti apa, perusahaan seperti apa, bidang usahanya yang kebanyakan join di pajak.io? Apakah semua bidang usaha bisa atau bagaimana? Oke Mbak Prisa, makasih pertanyaannya. Jadi sweet spot user pajak.io itu dari sisi enterprise adalah mereka-mereka yang memiliki volume transaksi yang tinggi gitu, yang mungkin di atas 1.000 commercial invoice per bulan dan bergerak biasanya di bidang B2B. Contohnya seperti manufacture, lalu pharma, logistik kita ada, e-commerce, dan seperti hosting service tuh di kita juga ada sih Mbak. Sudah berapa banyak yang join menggunakan pajak.io, bisa dihitung? Oh iya, jadi sebenarnya kita baru mulai monetisasi itu di 2022 awal ya. Dan untuk sampai saat ini itu kira-kira yang sudah terdaftar sebagai klien enterprise pajak.io itu ada sekitar 130 atau 140 Mbak. Oke, ya untuk biayanya sendiri berlangganan jasa yang diberikan oleh pajak.io itu untuk enterprise paketnya berapa Mas Raihan? Oh iya, jadi untuk di kami sendiri, dasarnya di pajak.io, itu kita start untuk enterprise-nya itu 36 juta per tahun, Mas. Di mana 36 juta per tahun itu adalah untuk 1.000 transaksi per bulan. Jadi untuk lebihannya itu sekitar Rp3.000, Rp3.000 per transaksi. Oke, target itu 1.000 transaksi per bulan sudah tercapai? Jadi itu kayak untuk minimumnya Mbak sebenarnya untuk bisa perusahaannya ya, untuk enterprise Iya, yang jadi betul. klien dari pajak.io sendiri. Oke, mengenai akurasi data terkait dengan pajak yang ada di dalam sebuah perusahaan, ini kan sangat-sangat detail sekali begitu, jangan sampai kemudian ada yang terlewat sehingga nanti ada data yang miss begitu. Nah, tingkat akurasinya ketika menggunakan sistem yang digunakan oleh pajak.io sendiri seperti apa dan keamanan datanya seperti apa, Mas Raihan? Oke Mas Wiki, jadi kalau untuk tingkat akurasi harusnya emang jauh lebih akurat dibandingkan kita pakai original software emang dimiliki oleh DJP. Karena yang di DJP itu kita kan harus manual atau mungkin lewat CSV yang diupload seperti itu ya. Sedangkan di pajak.io itu kita mereplikasi apa yang dicatat di dalam software akuntansi gitu. Jadi setiap invoice itu pasti padanan faktur pajaknya ada sesuai dan itu kita bisa auto reconcile juga gitu apa yang memang tidak bisa dilakukan apabila kita melakukan metode manual ya gitu seperti itu. Dan kedua terkait keamanan data pajak.io sendiri itu telah tersertifikasi juga ISO 27001 ya, yang memang tersertifikasi terkait keamanan data. Dan kami setiap tahunnya juga diaudit sebenarnya oleh lembaga independen ya, dan juga setiap tahun kami juga dicek ada seksi evaluasi juga dengan Dirjen Pajak membahas tentang keamanan data dan juga dengan Kominfo. Jadi seharusnya emang cukup aman untuk menggunakan pajak.io. Apakah Mas Raihan pernah ada ketidaksesuaian dengan data dari pemerintah? Ketidaksesuaian seperti apa Mbak maksudnya? Mungkin misalnya dari penghitungannya atau seperti apa? Belum pernah ya? Belum pernah sebenarnya Mbak, karena emang untuk perhitungan sendiri kami menggunakan guidelines yang emang dipersyaratkan oleh pemerintah. Harapannya seperti apa Mas Raihan ke depan? Untuk pajak.io sendiri? Ya, betul. Iya, jadi kalau untuk pajak.io sendiri kami ingin fokus untuk menyediakan jasa e-invoice dan juga untuk automated VAT reporting juga sebetulnya ya. Jadi emang kita pengen fokus ada di segmen itu. Tentunya untuk memperkuat fundamental kita juga sebagai perusahaan, tidak hanya profitable dan juga sustainable. Baik, oke. Terima kasih Mas Raihan atas informasi dan juga waktunya. Sukses untuk pajak.io. Sampai jumpa. Selamat pagi Mas Raihan.
Ya, terima kasih. Oke, Baik, itu dia ya. sangat menarik membuat pelaporan pajak menjadi lebih praktis di segmen enterprise. Dan pemirsa, kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari Bursa Efek Indonesia ataupun di IHSG dan indeks yang lain. Di awal pembukaan C1 hingga saat ini IHSG bergerak di zona negatif ya, kemudian Jakarta Stock Index menguat, tapi kemudian LQ45 melemah. Kemudian kita lihat untuk top gainers pemirsa, saham-sahamnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ada Antam, kemudian beberapa saham lain begitu ya. Cuan juga yang baru saja membukukan kinerja laba 2.500%, ini juga masih masuk dalam kategori gainers, dan juga ada BRMS ya. Top losers pemirsa. Ada BBRI, Boga, Sage, dan SMGR. Oke. SMKM, oke. Dengan posisi selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Sementara pergerakan dari sektoral, ada energi yang memimpin penguatan masih berlanjut dari penutupan kemarin. Kemudian ada infrastruktur melemah, sektor keuangan juga melemah. Basic dan non-cyclic. Oke. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.